Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita bertemu dalam mata pembelajaran ini. Biodata saya ada terlihat seperti di layar. Nama saya Dr. Joyakin Tambudolun MSI, Widya Suara Utama, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan secara singkat tahapan dan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial. Deskripsi modul ini, bidang pelayanan sosial memiliki dua setting. Setting pertama bidang pelayanan, di mana peran pekerja sosial menjadi peran yang utama. Setting kedua, bidang pelayanan di mana peran pekerja sosial menjadi peran pembantu profesi lain dalam melakukan pelayanan pertolongan. Tahapan dan proses pelayanan pekerjaan sosial adalah serangkaian kegiatan pemberian pertolongan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada klien, individu, kelompok, atau masyarakat dengan menggunakan metode dan teknik pekerjaan sosial. Kompetensi dasar yang diharapkan dari pembelajaran ini. Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta diharapkan mampu memahami proses pertolongan dalam pekerjaan sosial individu, dalam keluarga, dalam kelompok, lembaga, dan proses pertolongan yang ditujukan pada konteks pemberdayaan sosial. Indikator keberhasilan. Ada dua jenis materi dan proses pertolongan yang akan dibahas dalam modul ini. Diharapkan para peserta dapat memahami 1. Tahapan dan proses pelayanan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan lembaga pelayanan. Diharapkan peserta dapat mengenal bidang pelayanan sosial, dapat menerapkan tahapan dan proses pertolongan, mulai dari tahap awal engagement hingga tahap dan proses bimbingan dan pembinaan lanjut dalam proses pelayanan pekerjaan sosial berjalan sesuai dengan teori dan konsep yang ada. Jadi urutannya harus diikuti oleh pekerja sosial. Yang berikut, tahapan dan proses pemberdayaan masyarakat. Diharapkan peserta mampu memahami tahapan dan proses pertolongan dalam pemberdayaan masyarakat, memahami asesmen dan perencanaan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat, menjelaskan monitoring dan evaluasi partisipatif, dan menjelaskan bagaimana penilaian monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Pokok bahasan yang dibahas terkait tahapan dan proses pelayanan yang ditujukan kepada individu, kelompok, dan lembaga adalah materi yang terkait dengan bidang pelayanan sosial. Yang kedua, tahapan dan proses pelayanan sosial, mulai dari pendekatan awal engagement sampai pembinaan dan bimbingan lanjut. Pekerja sosial diharapkan dapat menguasai materi ini. Pembahasan yang terkait dengan tahapan dan proses pemberdayaan masyarakat meliputi materi, tahapan dan proses pertolongan pemberdayaan masyarakat, asesmen dan perencanaan partisipatif, logical frame analysis, logical framework analysis. 3. Monitoring dan evaluasi partisipatif masyarakat. 4. Penilaian, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam tahapan dan pertolongan dalam proses pertolongan pekerjaan sosial. Pertama, paparan oleh fasilitator. Yang kedua, brainstorming terkait dengan tahapan dan proses pelayanan individu, kelembagaan, serta tahapan dan proses pemberdayaan masyarakat. 3. Tanya jawab
4 diskusi, 5 pemecahan kasus. Materi yang terkait dengan tahapan dan proses pertolongan pekerjaan sosial sudah ada di LMS. Silahkan di-download sebelum pembelajaran dimulai. Berisi handout atau materi, PPT, video pembelajaran, dan kasus. Kita akan masuk pada konsep proses pertolongan. Apa itu? Pekerja sosial merupakan salah satu profesi pertolongan kemanusiaan. Istilah menolong biasanya mengacu pada upaya membantu klien untuk menghadapi, mengatasi, dan memecahkan masalahnya, mengurangi kecemasan, ketegangan, dan sebagainya. Istilah yang digunakan oleh para ahli dalam menjelaskan proses pertolongan berbeda-beda, disesuaikan dengan latar belakang dan situasi pada saat pertolongan dilakukan. Fokus intervensi pekerjaan sosial adalah person, problem, environment. Maka intervensi pekerjaan sosial selain diarahkan kepada klien dan masalahnya juga diarahkan kepada lingkungan sosial. Intervensi kepada klien ditujukan dalam rangka memperbaiki dan atau meningkatkan kemampuan berfungsian sosial klien. Intervensi kepada lingkungan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mampu memberikan kesempatan pelayanan dan sumber-sumber. Tahapan dan proses pelayanan pekerjaan sosial yang diarahkan pada pelayanan pertolongan individu, keluarga, atau kelembagaan terbagi dalam beberapa tahapan, mulai dari tahapan awal engagement hingga pembinaan lanjut, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada pokok bahasan, yang meliputi tahapan dan proses pelayanan tersebut meliputi pendekatan awal engagement, pengungkapan dan pemahaman masalah assessment, penyusunan rencana pemecahan masalah planning, kegiatan pemecahan masalah intervention, evaluasi, terminasi, rujukan, pembinaan, dan bimbingan lanjut. Penerapan tahapan tersebut dalam prakteknya menyesuaikan dengan setting, sifat, dan perkembangan masalah yang dihadapi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Prinsip kelenturan menjadi dasar dalam pengimplementasian proses pelayanan pekerjaan sosial ini. Tahapan dan proses pelayanan pekerjaan sosial yang diarahkan pada konteks pemberdayaan masyarakat yang meliputi materi tentang proses pertolongan dalam praktek pekerjaan sosial, asesmen dan perencanaan partisipatif, monitoring dan evaluasi partisipatif, dan penilaian monitoring dan evaluasi. Pemberdayaan tidak mempunyai pengertian model tunggal. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial budaya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Berdasarkan pengertian di atas, maka inti dari pemberdayaan adalah suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir dan bertahap, dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi, follow up, activity, and evaluation. 3. Suatu upaya atau proses memperbaiki, to improve kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. 3. Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip to help the community
to help themselves dapat menjadi kenyataan. Nah, terakhir, suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama, group action, dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Demikian yang dapat disampaikan terkait dengan pengantar materi, tahap dan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial. Mudah-mudahan para peserta bisa jadi lebih mengerti dengan penjelasan materi yang sudah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.